Baik, kita lanjutkan untuk modul 2 sumber pustaka. Kali ini pada segmen contoh penulisan di proposal. Jadi akan kita mulai bagaimana pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa kita lakukan dari format yang sudah dikirimkan kepada peserta kuliah, sehingga nanti akan bisa digunakan sebagai bahan latihan. Selanjutnya ini adalah contoh ilustrasi yang mungkin lebih lengkap. Misalkan kita mencoba menyusun beberapa paragraf berdasarkan format ITB yang kemudian kita modifikasi. Ya, mudah-mudahan ini nanti memberikan gambaran yang lebih baik. Contohnya seperti ini. Misalkan menuliskan yang tadi sudah sempat dijelaskan. Ini paragraf 1 misalkan, kemudian paragraf 2, misalkan paragraf 3, ini mungkin yang berbeda. Misalkan ada penelitian Tucker dan kawan-kawan tahun 98, kemudian menyertakan halaman dari karya atau sumber pustakanya. Tapi meskipun ini ada halaman, tidak lazim disebutkan di sini. Biasanya untuk citasi di geofisika biasanya cukup penulis dan tahun. Tapi dibedakan bagaimana kalau penulis jumlahnya 1, jumlahnya 2, atau lebih dari 2. Oke, itu untuk citasi di paragraf. Jadi ada juga yang penulisannya misalkan seperti ini. Ada Culver dan kawan-kawan 2003A dan Culver dan kawan-kawan 2003B. Jadi ada peneliti awalnya dan kawan-kawan berarti lebih dari 2. Tetapi di sini ada anggota penelitiannya yang berbeda. Jumlahnya nanti bisa dicek lagi di slide sebelumnya. Di 2003A itu mungkin ada beberapa peneliti, ini mungkin lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi karena tahunnya juga sama, nah ini dibedakan dengan adanya huruf A atau B dan seterusnya untuk penulisan citasi di paragrafnya. Oke. Nah, kemudian kita ingin tahu misalkan kalau di paragraf ada sumber pustaka yang seperti ini, kalau kita ingin baca bener nggak sih dia seperti itu, paragrafnya, kalimatnya benar atau tidak, kita bisa cek langsung ke karya tulis ini atau sumber pustaka ini. Nah, makanya di bagian akhir ada tata cara juga penulisan untuk daftar pustaka. Jadi di bagian akhir nanti kita tuliskan daftar pustaka dari semua yang sudah kita sebutkan citasinya di sini. Jadi yang ada di sini peneliti ini dan tahun ini harus ada di daftar pustaka. Demikian juga sebaliknya, yang ada di daftar pustaka harus ada disebutkan di dalam paragraf yang kita citasi. Nah, ini adalah contoh ilustrasi penyusunan daftar pustaka. Jadi ini contohnya bagaimana kita menyusun. Misalkan ada peneliti Baker, Sosro, Suditomo. Nah, ini perhatikan, ini adalah nama kedua. AA ini adalah nama depannya, Sosro, K, titik, koma. Pemisahnya dan Suditomo, B, titik. Nah, kemudian untuk menunjukkan tahunnya ditunjukkan dengan kurung buka tahun publikasi, kurung tutup, titik 2. Kemudian baru judul karyanya, artikelnya, misalkan pembakaran hutan di Kalimantan. Nah, kemudian di sini dituliskan miring untuk nama majalah, atau ini berarti sumbernya adalah majalah. Kemudian koma 5, ini adalah volume, dituliskan dengan huruf tebal 23 sampai 25, berarti ini adalah halaman yang diacu. Kurang lebih ada beberapa hal yang harus dibaca. Untuk konteksnya butuh beberapa halaman, 23, 24, 25, berarti 3 halaman. Kemudian untuk Culver tadi disebutkan ada A, ada B. Nah, di sini penelitinya semuanya harus disebutkan. Jadi tidak boleh disebutkan Culver dan kawan-kawan di sini, tapi harus disebutkan semua. Ini juga 3 orang sebutkan semua, yang ini lebih dari 2 sebutkan semua juga. Dan nama terakhir dipisahkan dengan dan, baru titik. Nah, kemudian sekali lagi untuk tahun kurung buka 2003A, karena nanti akan ada nama Culver tadi seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya.
Culver dan kawan-kawannya ada dua untuk membedakan. Tahun 2003-nya ada dua publikasi, maka ada A dan B. Di sini baru titik 2, baru judul artikelnya masih huruf tegak. Nah, kemudian nama jurnalnya miring, berarti nama jurnal ini hampir sama seperti penulisan di majalah. Jadi jurnalnya disebutkan miring, kemudian huruf tebal ini untuk volume, kemudian selanjutnya ini adalah halaman dari artikel ini. Demikian juga yang selanjutnya. Oke, Culver sudah. Nah, kemudian Gao dan Zhao ini juga disebutkan dengan seperti ini. Kalau di citasi mungkin sebutkan Gao dan Zhao cukup, tapi kalau di sini ada Gao, H, berarti nama depannya harus ada, dan Zhao, H. Di sini juga dituliskan lengkap seperti ini. Ada nama depan yang disingkat dan nama keluarga atau nama terakhir yang disebutkan lebih awal. Kemudian tahun, titik 2 ini adalah judulnya. Kemudian koma ini berarti dia kategorinya adalah jurnal. Maka kalau jurnal biasanya ada volume, ada halaman. Nah, kalau misalkan buku teks bedanya seperti ini. Ini untuk buku teks ada penulis pertama, kemudian tahun, kemudian judul bukunya, kemudian ada publisher, kemudian tempat publishernya, kemudian halaman. Ya, kurang lebih bisa dilihat karakteristik untuk buku teks. Nah, ini mungkin contoh kalau misalkan untuk peta geologi misalkan, atau peta yang lain. Nah, bisa dilihat urutan sintaksnya mulai dari nama, dipisahkan juga dengan dan nama terakhir, disebutkan semua penulisnya, kemudian ada tahun, kemudian ada judulnya ini miring, kemudian ini instansinya, kemudian kota atau posisi kantornya misalkan. Oke, ya lain-lain hampir sama. Kemudian yang terakhir mungkin ini adalah nama, tahun, kemudian ini adalah judul, kemudian ini adalah contoh kalau misalkan ada disertasi atau tesis atau skripsi, kemudian ada kampus, kemudian ada halaman untuk citasinya. Oke, ini contohnya untuk format penyusunan dengan template yang sudah dijelaskan atau sudah diberikan filenya kepada peserta kuliah. Jadi kalau kita coba rangkum jenis sumber pustaka yang kemungkinan akan banyak digunakan pada kajian geofisika, itu berkaitan dengan buku teks, mungkin ada makalah atau jurnal, makalah jurnal, kemudian ada peta geologi, mungkin ada skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, kurang lebih ini adalah ringkasan untuk 4 jenis ini yang mungkin sering akan digunakan, yaitu untuk buku teks, ini untuk contoh untuk peta, kemudian ini contoh untuk jurnal, ini contoh untuk skripsi, tesis, atau disertasi. Bagaimana cara menuliskan urutannya dan cara membedakan mana itu judul, mana itu jenis buku atau institusinya, kemudian halaman, apakah ada volume juga, ini bisa dilihat di sini. Oke. Kemudian di slide ini bisa ditunjukkan contoh, misalkan kalau kita berlatih menggunakan template, coba kita ingin lihat apakah bisa mencoba membuat halaman judul, kemudian judulnya itu dibuat dengan posisi relatif segitiga seperti ini, artinya semakin ke bawah ini akan semakin pendek kalimatnya. Namun beberapa judul mungkin akan kesulitan untuk dibuat seperti ini, tapi kita berusaha untuk buat yang relatif segitiga seperti ini. Kemudian ini ada keterangannya untuk proposal tugas akhir untuk TA1, kemudian oleh siapa namanya, kemudian ada NIM juga harusnya di sini, kemudian logonya yang digunakan seperti ini, jadi harus seragam, kemudian ini nama universitas kita, kemudian ini adalah pada bulan dan tahun akan sidang begitu. Jadi misalkan sidangnya April begitu, akan sidang TA1-nya misalkan Januari begitu dituliskan, dan jangan lupa tahunnya bersesuaian. Oke. Kemudian
berlatih lagi ketika menyusun paragraf, berarti harus tahu posisinya, jeda ini, font yang digunakan kita usahakan sama, jarak kanan kiri, batas tepi atas kanan kiri juga diperhatikan. Berarti kita bisa menggunakan format itu dengan baik. Kemudian untuk bab, misalkan bab 1, nah formatnya itu apakah menggunakan angka Romawi atau angka Arab, atau digunakan untuk bab 2 atau bagaimana. Kemudian penyusunan paragrafnya, kemudian jarak ini perlu diperhatikan, dan kemungkinan harusnya ada halaman di bagian bawah ya ini ya. Kalau halaman judul harusnya tidak ada halaman. Nah kemudian setelah beberapa halaman tentunya nanti ada daftar pustaka. Tetapi apakah kita benar menyusun daftar pustakanya di tengah-tengah seperti ini? Apakah dia posisinya harus lebih atas? Kemudian urutannya di sini apakah dia menjorok seperti ini? Kita bisa ikuti dengan format yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Baik, demikian untuk penjelasan yang mungkin bisa membantu pembuatan tugas dan pelatihan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa video selanjutnya.